Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kami SMP Manjusri Padang hari ini Kamis 24 November tahun 2022 akan melaksanakan pembentukan komunitas praktisi. Nah, bagaimana kelanjutannya Bapak dan Ibu? Monggo silakan ikuti kegiatannya. Komunitas praktisi ini merupakan suatu komunitas yang harus kita bentuk di sekolah kita, di mana Bapak dan Ibu semuanya dianggap ahli. Ya, kita ini merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Jadi di komunitas ini Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang Bapak Ibu punya. Bapak dan Ibu memiliki keterampilan apa, memiliki pengetahuan apa, silakan berbagi. Dan di komunitas praktisi juga Bapak dan Ibu bisa menanyakan apapun yang Bapak dan Ibu ingin ketahui. Apakah itu berhubungan dengan modul ajar, kekurangan atau pemahaman yang belum pas misalnya. Jadi itu bisa kita berdiskusi di komunitas praktisi ini. Jadi komunitas praktisi ini beda dengan komite pembelajaran. Komite pembelajaran adalah mewakili beberapa orang guru ditambah dengan kepala sekolah. Itu anggotanya kemarin dan sudah mengikuti BIMTEK dan kemudian berbagi di kegiatan INYATE menjelang tahun ajaran baru kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Itu dia komunitas komite pembelajaran. Kemudian ada juga kelompok-kelompok belajar yang lain seperti KKG, MGMP, itu juga kelompok belajar. Ini apakah termasuk ke dalam komunitas praktisi? Beda. Kalau KKG, MGMP itu komunitas juga, kelompok juga, tetapi perpaduan Bapak dan Ibu berkelompok sesuai dengan mata pelajaran di sekolah yang berbeda. Jadi ada yang di SMP Maria, ada SMP mungkin Kalang Kudus, ya. Kemudian di SMP Manjusri, guru-guru IPS berdiskusi bersama di seluruh Kota Padang ini, misalnya seluruhnya juga merupakan suatu komunitas. Namun komunitas praktisi ini khusus untuk di SMP Manjusri, di mana anggotanya berbeda, guru-guru bidang studinya berbeda, ada guru IPS-nya, guru bahasa Indonesia. Yang penting seluruh guru yang ada di SMP Manjusri ditambah kepala sekolah, kemudian diawasi oleh pengawas dan saya juga ikut melakukan pendampingan. Kita membentuk suatu organisasi yang namanya komunitas praktisi ini dan ada tingkatan atau tahapannya Bapak dan Ibu. Sekarang kita baru memulai membentuknya. Membentuk berarti harus ada nanti ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Mungkin perlu juga bendahara, ya. Kemudian mungkin untuk apakah perlu nanti kita diskusikan ya Pak ya. Tapi yang sudah terbentuk selama ini 5. Karena kalau dapat kepengurusan ini pensil ya Pak ya. Jadi 5 kita masukkan saja bendahara 1 orang. Siapa saja ini yang pemilihan ini? Semua guru majelis guru yang ada. Kita pilih nanti. Dan kami di depan tidak boleh terlibat dalam kepengurusannya. Kami cukup memberikan masukan, memberikan saran, atau memberikan ide-ide nanti mungkin sebagai narasumber juga bisa. Bapak dan Ibu boleh jadi narasumber juga boleh. Jadi siapa saja yang boleh menjadi narasumber di komunitas praktisi ini? Guru, kepala sekolah, pengawas, dan fasilitator. Kita punya 2 jalur pelaksanaan guru DKM. Jalur yang pertama melalui program PSP. Jalur yang kedua melalui program IKM. Ada 2 jalur itu loh. Apa bedanya PSP dan IKM? Sangat jauh berbeda. Makanya beruntunglah Pak Seiko, ya, ada sekolah-sekolah penggerak dapat program PSP. Artinya perbedaannya itu salah satunya terjadi pada finansial bantuan. Kalau IKM tidak ada bantuan, hanya pilihan
pilihan melaksanakan saja. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 1 itu adalah menjadi pelajar, sama juga dengan tadi. Kalau praktisinya pilihan satunya, ya. Dan pilihan keduanya itu mandiri berubah. Yang ketiganya adalah kemudian berbagi. Nah, kalau kita praktisi kan yang ketiganya berkelanjutan. Nah, berbagi berkelanjutan artinya kalau kita lihatkan dari segi pelaksananya hampir bersama. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita syukuri, ini yang perlu kita pertahankan, ini yang perlu kita tingkatkan dan kembangkan. Tidak ada kata lain, perubahan itu akan terjadi kalau tidak dimulai dari diri kita. Tidak ada. Tidak mungkin orang lain yang akan berubah. Walaupun hari ini SMP Manjusri dari sekian banyak sekolah yang bisa diamanahkan untuk dapat program SP, tetapi ketika di dalamnya tidak mau menggeser mindset itu untuk berubah ke arah yang lebih positif, berada stagnan terus. Maka yang menjadi cikal bakal itu adalah dari kita sendiri, dari dalam sendiri. Ya, dalam teori motivasi, motivasi itu memang dari dalam sendiri. Ada motivasi itu muncul dari eksternal, ada motivasi itu muncul dari internal. Tapi yang lebih dasar itu munculnya dari internal. Kenapa? Keyakinan kesadaran dari internal itu lebih luar biasa. Walaupun nanti itu ada juga dipengaruhi oleh faktor luar, tapi ketika kita sudah yakin, aku yakin, menjaga wajah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Menimbang bahwa untuk menambah kompetensi guru dan mengembangkan untuk mencapai tujuan, maka perlu adanya upaya menetapkan komunitas praktisi pembelajar pada SMP Manjusri agar aktivitas atau kegiatan kelompok dapat memberikan manfaat dan guru dapat memiliki kompetensi sebagai anggota pembelajar di sekolah. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah SMP Manjusri. Dengan berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini tanggal 24 November tahun 2022, saya selaku Kepala Sekolah mengukuhkan saudara-saudara sebagai komunitas praktisi tingkat SMP Manjusri. Semoga saudara-saudara dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada 24 November tahun 2022, saya ke sekolah, saya pribadi sarjana pendidikan. Bentuknya komunitas praktisi ini sangat antusias untuk dapat dilaksanakan oleh sekolah kita. Kenapa komunitas praktisi penting? Karena di situ kita akan belajar banyak sesuai dengan tingkatannya dan fase-fasenya akan dilalui oleh kegiatan tersebut. Kita mendorong ini agar para guru-guru bisa melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menindaklanjuti program sekolah. Nah, ini tidak bisa terpisahkan untuk kemajuan sebuah sekolah dalam perencanaan program sekolah merdeka itu sendiri. Maka komunitas praktisi situ akan berkumpul guru-guru mata pelajaran di suatu sekolah yang melaksanakan kegiatan untuk bagaimana kedepannya proses kegiatan pembelajaran sekolah itu lebih baik dan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting komunitas praktisi ini diadakan dan dilaksanakan secara maksimal yang diikuti oleh para guru yang ada di sekolah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di komunitas praktisi ini tidak saja kita melaksanakan kegiatan, tapi juga ada kegiatan yang berbagi. Nah, berbagi praktek baik, berbagi pengalaman baik. Karena prinsip dari komunitas praktisi ini adalah prinsipnya tidak ada guru kita yang merasa lebih hebat. Tidak ada yang bisa kita lebih pintar. Kita adalah orang-orang hebat semuanya. Maka di dalam itu kita berbagi kegiatan, berbagi pengalaman, bagaimana nanti kegiatan itu dapat ditularkan kepada guru-guru yang ada di sekolah itu masing-masing. Nah, ini tidak bisa terlepas begitu saja ketika kita tidak punya komitmen yang baik.
Yang ketiga adalah komitmen. Apapun kegiatannya, kita butuh komitmen yang memang betul-betul mengacu kepada mencapai tujuan program itu sendiri. Maka komunitas praktisi jika dilakukan secara terjadwal dan terukur, maka ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu kualitas pembelajaran. Nah, saya atau kita dari pengawas akan terus ikut mendampingi, ikut membimbing, dan ikut memantau bagaimana pelaksanaan kegiatan praktisi yang dilakukan oleh sekolah negara itu sendiri, dan memberikan arahan nanti terus evaluasi setiap kegiatan dilakukan. Nah, harapannya kepala sekolah, guru, dan tenaga yang lain terkait dengan kegiatan ini ikut berkolaborasi dalam meningkatkan praktisi komunitas praktisi. Itu menurut hemat kita dalam kegiatan ini. Sekali lagi, mari kegiatan praktisi ini kita dukung, kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka dan implementasi kurikulum merdeka. Demikian, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya sebagai fasilitator SMP Manjusri merasakan bahwa betapa pentingnya komunitas praktisi ini kita bentuk. Dari hasil kunjungan yang saya lakukan di SMP Manjusri, begitu perlu kita berbagi praktik baik di sini, di mana masih banyaknya guru yang belum mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana modul-modul yang dibuat oleh guru belum yang sesuai dengan yang distandarkan, sehingga di mana nanti komunitas praktisi ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk berbagi praktik baik, karena semua peserta dalam atau yang ada terlibat dalam komunitas praktisi ini merupakan ahli sebagai narasumber. Mungkin ada guru A itu memiliki kemampuan dalam penyusunan modul, bisa berbagi di komunitas praktisi ini bagaimana dia memberikan ilmunya pada teman yang masih belum memahami dalam penyusunan modul, atau bisa juga bagaimana guru yang sudah memiliki kemampuan mencoba mempraktikkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian membagi praktik baik pada teman-teman yang lain sehingga bisa menularkan ilmu yang dimilikinya. Dan harapannya komunitas praktisi yang dibentuk oleh SMP Manjusri ini bisa sampai di tahap berkelanjutan, di mana tidak hanya berbagi di sekolah kepada guru yang ada di sini, tetapi juga bisa berbagi kepada sekolah-sekolah lain, dalam bentuk webinar, sehingga semua guru-guru yang ada di Indonesia juga merasakan atau menerima praktik-praktik baik yang sudah diterapkan di SMP. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembentukan komunitas praktisi di SMP Manjusri. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dalam praktek baik untuk kedepannya. Terima kasih.